Ya. Sekarang lanjut yang al-qiraatul mardudah ya. Ya. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-qiraatul mardudah. Masih hidup, Mbak. Hafizahullah. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala al-qiraatul perempuan ya. Hafizahullah. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala al-qiraatul mardudatu salasatu anwa'. Awalan al-qiraatul lati wafaqatir rasma wa khalafatil arabiyyah. Tsaniyan al-qiraatul lati lam yasih sanadaha. Tsalisan al-qiraatul lati la sanadalaha. Bacaan qiraat yang ditolak ada tiga macam. Yang pertama qiraah yang sesuai dengan rosem tetapi menyelisihi bahasa Arab. Kemudian yang kedua qiraah yang tidak sahih sanadnya. Yang ketiga qiraah yang tidak ada sanadnya. Jadi kalau ini sih kesimpulannya karena kemarin 3 syarat ya, Mbak, yang disebutkan diantaranya oleh Imam Ibnu Jazari ya. Kullu ma wafaqa wajh nahwi wa kana li rasmi ihtamalan yahfi ya. Kemudian wasaha isnadan hul Quran. Fahadhihi salah satu arkan. Ya, jadi rukunnya kan ada 3 ya. Berkesusian dengan bahasa Arab, berkesusian dengan ya. Kemudian juga sahih sanad. Ini adalah satu kesatuan ya, Mbak. Sehingga kalau ada yang gugur satu, maka dia tertolak. Ya. Ini yang pertama, dia wafaqat rasul sama dengan rasul tapi menyelisihi bahasa Arab. Kemudian yang keduanya sanadnya tidak sahih ya, nggak mungkin diterima. Apalagi yang ketiga tidak ada sanadnya, gitu ya. Baik, ini qiraah yang tertolak yang dijadikan acuan atau standar yang digunakan ketika dulu para ulama menyeleksi qiraat ya, Mbak. Oke, terus al-qiraatul mutawaqqafu fiha hiya kullu qiraah sahha sanaduha wa wafaqatil arabiyyah wa khalafat rasmal mushaf wal qiraatu ghairu sahihah tu'allamu wa yu'khadhu minhal ahkam wat tafsir wal lughah walakin la yaqra'u biha ala wajhi ta'abbud. Qiraah yang tawakuf padanya yakni qiraah yang sahih sanadnya sesuai dengan bahasa Arab dan menyelisihi rasam mushaf. Qiraah yang tidak sahih dipelajari dan diambil darinya hukum-hukum tafsirannya dan dari segi bahasanya, akan tetapi tidak dibaca dengan niat ibadah. Ya. Baik, kemudian qiraah yang tawakuf ya, artinya didiamkan aja ya, enggak terpenuhi syaratnya, yaitu sanadnya memang sahih, kemudian juga berkesuaian dengan bahasa Arab, akan tetapi tidak sesuai dengan rasm ya Utsmani. Ya. Nah, qiraah yang tidak sahih itu memang dijadikan biasanya untuk kajian hukum-hukum ya, ahkam syar'iyyah. Nah, kemudian juga tafsir ya. Nah, kemudian juga bahasa ya. Nah, jadi ini bisa untuk diajarkan saja. Makanya kalau yang seperti contoh aja yang qiraah sadzah yang 4 qiraat itu jadi pelajari tetap gitu, tapi nggak akan kita temukan istilahnya murotalnya atau ada imam yang baca gitu. Nah, seperti itu sehingga
adanya sampai sekarang itu ya karena dipelajari, diajarkan turun temurun seperti itu ya. Nah, tapi kalau dibilang sanadnya gimana, ya apa namanya, Allah alam gitu ya, nggak bisa ditentukan kan seperti itu. Ya. Yang jelas qiraah yang tidak sahih itu bisa dipelajari saja, tapi tidak boleh dibaca untuk tilawah ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah jelas Mbak ya? Ya, Ustaz. Oke, kita masuk yang berikutnya. Ikhtilaful qiraati wa asbabuhu. Al-muradu bil bahsi an ikhtilafil qiraati huna huwa al-ikhtilafu fil qiraatil mutawatirah. Amma ghairal mutawatirah fala nata'arrad laha kama li ijma'il usuliyina wal fuqaha rahimahumullahu ta'ala ala anna syadz laisa biqur'an li'adami sidqil haddi alaihi wa dhahabal jumhuru ila tahrimil qira'ati bihi wa innahu in qara'a bihi ghaira muta'aqqidun annahu Qur'an wala yuhamu ahadun bidzalika bal lima fihi minal ahkami syar'iyyati inda man yahtajju bihi awil ahkamil adabiyyati fala khilaf fi jawazil qira'ati bihi wa alaihi yahmilu man qara'a bihi minal mutaqaddimin qalu wa kadza yajuzu tadwinahu fil kutubi wat takallumi ala ma fihi wa ajma'u ala annahu lam yatawatar syai'un mimma zada alal asyaratil masyhurah. Perselisihan Perbedaan qiraat dan sebab-sebabnya. Yang dimaksud dengan pembahasan ini adalah perbedaan qiraah, yakni perbedaan pada qiraat yang mutawatir. Adapun selain yang bukan mutawatir, maka tidak kita paparkan sesuai dengan ijma' para usul dan fuqaha. Ya. Yang mana bahwasannya yang syadz bukan dari Al-Qur'an karena tidak keabsahannya, tidak keabsahan batasan padanya, Ustaz. Ya. Li'adami sidqil haddi alaihi. Betul. Tidak ada batasan keabsahannya, maka para jumhur mengharamkan membaca dengannya. Dan sesungguhnya apabila membaca dengannya dengan tidak meyakini bahwasannya dia adalah Al-Qur'an dan tidak mengelabui, bukan? Tidak mengkecohkan. Tidak membuat in qara'a bihi ghairu mu'taqad annahu Qur'an wala yuhamu ya. Dan tidak ragu gitu ya. Dan tidak diragukan, tidak meragukan orang lain dengannya. Maka bahkan di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat bagi orang yang berhujjah dengannya, atau hukum-hukum adab tentang adab, maka
tidak diperselisihkan dalam pembolehan membaca dengannya. Sebagaimana orang-orang terdahulu membaca dengannya. Mereka mengatakan dan seperti ini diperbolehkan dalam penyusunannya pada buku-buku dan berbicara tentangnya. Dan pada pendahulu bersepakat bahwasannya yang tidak mutawatir dan mereka sepakat bahwasannya yang mutawatir itu selain yang 10 yang terkenal itu tidak ada tambahannya. Iya. Jadi tidak ada lagi tambahan selain yang 10. Oke, baik, kita di sini masuk ke pembahasan perbedaan ragam bacaan, ragam qiraat dan penyebabnya. Ya, sebenarnya ini sudah disinggung ya Mbak sebelumnya. Kenapa kok bisa berbeda? Ya, karena memang dari sahabat sendiri ya, dari sahabat sendiri sudah beda. Kemudian tambah menyebarkan lagi jadi makin beda nasib. Ya. Nah, jadi kalau di sini sifatnya ngulang aja. Ya, al-muradu bil bahthi anil ikhtilafi qiraati huna wal ikhtilafu fil Qur'anil fil qiraatil mutawatirah. Ya, jadi perbedaannya ya dalam qiraat yang mutawatir saja. Kalau yang syadz tidak masuk ya. Amma ghairal mutawafiratu fala nata'arradu 'alaha kama li ijmal as-surin. Ya. Jadi yang betul-betul fokus di kajian ini maka bisa memahami ya mana-mana saja yang bisa, mana yang tidak ya seperti itu. Oke. Nah, kalau yang tidak mutawatir tentu tidak terpenuhi syarat sebagaimana definisi Al-Qur'an ya. Diturunkan ya dengan mutawatir yang tidak boleh ada satu orang saja mengambilnya kemudian di situ terjadi keraguan ya, seperti itu. Atau ada juga yang semacam itu, tapi ya kalau di sini jelas yang sahih ya. Kemudian tidak ada keraguan. Nah, sedangkan kalau yang syadz itu yang dipakai untuk hukum, mutawatir juga dipakai hujjah juga, dihukum juga ya. Nah, kemudian kalau yang tidak mutawatir itu tidak boleh memang hanya membacanya saja untuk beribadah. Tapi kalau membacanya untuk mempelajarinya maka masih diperbolehkan ya. Oke. Jadi kemudian yang berikutnya bahwa yang sudah ditetapkan ya qiraat itu yang dikatakan mutawatir itu adalah asroh ya. Nah, jadi kalau yang selain asroh itu dari Imam Nafi hingga Imam Khalaf al-Bazar tidak ada ditemukan sama sekali di situ ya, berarti ya tidak diamalkan, tidak boleh diamalkan. Baik, seperti itu Pak ya. Ada yang menanyakan? Paham, insya. Sudah jelas. Baik, kita lanjut. Wayarji'u sababu fi ikhtilafil qiraati ila iddati umurin nazkuru minha ma yali. Awalan anna marja'a hadhil qiraatil muta'addidati ila sunnati wal ittiba'i la ila ra'yi wal ibtida'i. Wa kadza ila naqli sahihil muttasili sanadihi bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Iz laisa li ahadin ay yaqra'a qira'ata bimujarradi ra'yihi aw hasba hawahu fayughayyiru ibaratan bi ukhra aw kalimatan bi muradifiha li'anna al-qira'ata sunnatun muttaba'atun wa mimma yu'ayyidu dzalika annal qurra'a
qad yattafiquna fi ba'dil mawadhi' wa qad yakhtalifuna fi ba'diha mimma yu'akkidu annal qira'ata innama tu'khadhu bit talaqqi wal musyafahah. Dan sebab ikhtilafnya pada qiraah kembali kepada beberapa perkara, kami sebutkan di antaranya, yakni yang pertama bahwasannya tempat rujukan qiraah referensi ya, atau sumber. yes. Bahwasannya sumber qiraah yang bermacam-macam ini kembali kepada sunnah dan ittiba, bukan kepada pendapat ataupun suatu hal yang baru. Ya. Dan begitu pula bahwasannya penukilannya sahih bersambung kepada sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tidak ada seseorang pun yang membaca Al-Quran sesuai dengan yang mana tidak ada seorang pun yang membaca Al-Quran sesuai dengan pemikirannya, pendapatnya, atau sesuai dengan apa yang diinginkannya. Maka dia merubah suatu ibarat kepada ibarat yang lain atau suatu kata dengan persamaannya. Karena Al-Quran itu adalah sunnah yang diikuti. Dan yang menguatkan hal tersebut adalah bahwasannya para qori terdahulu, para qori, mereka telah sepakat dengan suatu tempat dan mereka berbeda pada suatu tempat yang lain, yang mana mereka meyakinkan bahwasannya qiraah tersebut didapatkan sesuai dengan talaki dan musyafahah. Ya. Jadi kalau sebab yang pertama ya disebutkan penyebab munculnya ya perbedaan ragam qiraat itu, ya itu sebenarnya banyak, tapi di sini disebutkan beberapa saja dan ini sudah cukup jelas, cukup mewakili ya terkait dengan penjelasan sebabnya kenapa kok bisa ya seperti itu. Baik, yang pertama bahwasannya sumber qiraat Al-Quran yang banyak itu semuanya sumbernya adalah dari Nabi SAW ya, sunnah wal ittiba, dan mengikuti secara turun-temurun ada jalur periwayatannya kan begitu ya. Nah, jadi bukan berdasarkan pendapat ataupun ya kreasi yang baru kayak gitu ya. Nah, jadi bukan kreasi yang baru artinya ini bacanya imalah di sini nih, enggak ya, tapi sudah ada aturannya ya. Nah, seperti itu. Wa kadza ila naql sahih al-muttasil bi sanad Rasulullah SAW. Kemudian laisa li ahadin an yaqra qira'atan bi mujarrad. Jadi tidak sepatutnya ya seorang itu membaca dengan berdasarkan dari pendapatnya atau perkiraannya atau sesuai dengan keinginan nafsunya gitu ya, membacanya apa tidak ya, tapi mengikut kaidah. Mengikuti kaidah ya, karena kalau nggak salah pernah Hana jelaskan ya Mbak, yang waktu al-qiraatu sunatun mutaba'atun ya. Nah, benar-benar masih ingat ya. Jadi sunnah mutaba'ah. Nah, itu kan ada keterangannya juga di antaranya yang hadis pernah tunjukkan, yaitu inna Rasulullah SAW yang merukumanya kullu rajulin kama ulima ya. Jadi membacanya mesti sebagaimana yang telah diajarkan. Kalau belum diajarkan ya artinya belum belajar, gitu kan? Kalau dia belajar nanti akan diajarkan, baru itu betul. Ya, jadi bukan berdasarkan kalau ini dikiaskan gitu. Banyak para ulama yang mengatakan kalau dikias-kiasan istilahkan kadang-kadang macam cocok logi gitu ya. Nah, itu
dicocok-cocokkan kan biasanya. Oh kalau ini di surat ini ayat sekian, oh berarti besok. Nah itu kan jadi malah apa namanya aneh gitu ya. Ya jadi semuanya ngikut saja. Ya ngikut bagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengikut bagaimana sahabat ketika membaca kepada Rasulullah SAW, mengikut tabiin bagaimana ketika membaca kepada sahabat dan seterusnya gitu ya sampai ke kita sekarang. Jadi intinya bukan apa namanya kreasi ya atau inovasi bukannya, tapi mengikut apa yang sudah ada ya. Dan ini dikuatkan juga bahwasanya para imam qiraat itu bersepakat di sebagian tempat dan berbeda juga di sebagian tempat atau di lafaz yang lain gitu ya. Nah, sehingga di sini menjelaskan bahwa qiraat ya membaca Al-Qur'an itu memang harus bertalaki dan bermusyafahah. Ya, artinya belajarlah intinya ya kepada guru, nah seperti itu. Oke. Nah, jadi intinya kalau dari yang pertama ini bahwa qiraat yang ada walaupun banyak sagamnya itu bukan kreasi dan inovasi, bukan. Ya. Nah, artinya dibuat-buat sendiri enggak ya, tapi memang demikianlah adanya ya berdasarkan peringatan yang didapat. Oke, sambung lagi Mbak. Wa inna fi ikhtilafis sahabati ridwanullahi alaihim fil qiraati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li khairi dalilin ala anna al-qira'ata asasuha wa maradduha sima'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan naqli anhu wa laysa lil qiyasi awil ijtihadi fi dzalika madkhal. Dan bahwasannya pada perbedaan sahabat dalam membaca Al-Qur'an pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk bahwasannya bacaan qiraah tersebut asasnya dan tempat kembalinya dan maradduha tempat kembali kembalinya ke sebenarnya dengan menyimak bacaan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dinukilkan dari beliau, bukan kias ataupun suatu ijtihad dalam hal tersebut. Ya. Dan tidak ada perlu dalam hal kias dan ijtihad di dalamnya. Ya. Betul. Dzalika madkhal. Jadi pada bab ini ya. Jadi apa namanya perbedaan para sahabat radhiyallahu anhum ya dalam membaca dari Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah SAW masih hidup ya, itu menjadi sebaik-baiknya petunjuk gitu ya, bahwasanya dasar dalam ilmu qiraat ini ya atau sumber yang diambil ya harus betul-betul ya dari as-sima' min Rasulullah SAW, mendengar dari Rasulullah SAW ya, penukilannya gitu ya, bukan berdasarkan kias, bukan berdasarkan ijtihad atau kalau ini begini gitu. Berapa banyak yang nanti kasusnya akan mentok ketika kalau mengandalkan kias. Ya. Nah, kalau kias kan dicocokkan tadi atau di apa namanya ya macam-macam lah gitu ya. Nah, jadi bukan yang dimaksud di sini tentu kembali kepada asasnya yaitu tadi ya. Asima ya dan juga turun temurun di dalam periwayatannya sesuai. Oke, baik lanjut lagi Mbak. Tsaniyan anna sahabata ridwanullahi alaihim qad ikhtalafa akhdhihim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faminhum man akhadha al-Qur'ana anhu bi harfin wahidin wa minhum man akhadhahu anhu bi harfaini wa minhum man zada ala dzalika wa min huna nasya ikhtilafu
nasya'a ikhtilaful qiraati kama sabaq anna an zakarna dzalik. Zakarna dzalik. Yang kedua bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum mereka berselisih, mereka berbeda pengambilannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka ada yang mengambil bacaan Al-Quran dari beliau dengan satu huruf, dan ada yang mengambil bacaannya dengan 2 huruf, dan ada yang lebih dari itu. Dari sini kita ketahui bahwasannya perbedaan bacaan qiraah dimulai dari yang telah kita sebutkan. Baik. Nah, kemudian sebab yang kedua terjadinya perbedaan ragam bacaan itu adalah bahwasanya para sahabat itu memang berbeda-beda juga mengambil dari Rasulullah SAW. Hadis yang sebelumnya yang pernah ditunjukkan bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud itu tidak mengetahui bacaan sahabat yang lain bahkan. Gitu kan. Padahal sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk yang istilahnya fokus kepada pengajaran Al-Quran gitu ya. Nah, tapi ternyata ada juga yang belum diketahui. Kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW bahwa semuanya itu benar. Oke, jadi di sini para sahabat mengambilnya memang berbeda dari Rasulullah SAW. Kemudian mengambilnya juga ada yang salah satu di antara huruf itu, gitu ya, yang 4 ahruf, yang 7 huruf itu. Nah itu masih sesuai dengan koridornya seperti itu ya. Ya, baik. Tapi tinggal 2 menitan lagi ya Mbak ya. Tanggung. Ya baik, mungkin sampai ini dulu Mbak ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di hari besok ya Mbak ya. Ya Ustaz. Kalau misalkan mau hafalan boleh, atau kalau mau langsung ini juga nggak apa-apa. Insyaallah kita sambung lagi di halaman 57 ya. Kelas PDF 57. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan Mbak? Sudah dulu. Ya, insya Allah sampai sini paham. Ya, baik. Alhamdulillah kita tutup untuk pertemuan kali ini. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Baik.